Dalam hal ini, jika ada yang salah dengan Cici dalam 10 jam ini, tidak ada yang bisa membantunya sama sekali. Jadi, sekarang yang paling dekat dengan Cici Fei adalah dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia terbang dari sini, dia bisa sampai ke Vancouver dalam 4 jam. Dan jika dia bisa menyewa Gulfstream G650, dia bisa sampai di sana dalam 3 jam. Jadi, dia telah membuat keputusan untuk secara pribadi pergi ke Vancouver segera. Dia khawatir, seandainya orang yang mengirim pesan teks itu memindahkan harimau itu dari gunung, maka istrinya akan ditinggalkan sendirian di Amerika Serikat, pasti akan dalam bahaya. Namun, begitu dia memikirkan orang yang mengirim pesan teks, berada tepat di samping Cici Fei, jadi kemungkinan target pihak lain adalah Alena, meski tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali, tapi juga bisa diabaikan. Namun, untuk berhati-hati, dia masih berkata kepada Yoshua, "Yoshua, Anda segera mengatur beberapa prajurit wanita front untuk datang ke Amerika Serikat. Sisi penerbangan Anda ke pantai timur Amerika Serikat hanya 6.000 km. Kamu bisa kita tiba di malam hari ini. Setelah tiba, bantu aku diam-diam melindungi istriku." Yoshua segera berkata, "Tidak masalah, Pak Renza, saya akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia bertanya, "Tuan Renza, di sisi Kanada, apakah Anda akan pergi ke sana sendiri?" "Ya." Tama membuka mulutnya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang pihak Kanada, aku akan mengurusnya." Ketika Tama menutup telepon dengan Yoshua, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta Penatua Renza untuk membantunya mengoordinasikan pesawat resminya. Meskipun keluarga Renza tidak dapat memiliki pesawat bisnis mereka sendiri di seluruh dunia, mereka setidaknya memiliki kemitraan dengan semua perusahaan leasing jet bisnis besar, jadi mereka segera membantu Tama mengoordinasikan Gulfstream G650 yang akan lepas landas dari Green Airport di Providence dalam 1 jam. Jadi, Tama segera kembali ke restoran, dan sebelum dia duduk, Alena di seberang meja bertanya dengan hati-hati, "Sayang, ada yang salah?" Tama ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya, membuka catatan pesan teks dengan orang misterius itu, dan mendorongnya ke wajah Alena. Setelah membacanya, Alena terkejut dan berkata, "Fanny ada di Kanada, menjalankan toko serba ada, mengapa seseorang menentangnya?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak terlalu yakin, masih belum yakin apakah pihak lain membuat lelucon atau apakah itu benar-benar sesuatu." Alena berkata, "Kalau begitu, apakah kamu ingin memberitahu Fanny, biarkan dia lebih memperhatikan sekelilingnya? Jika kamu tidak bisa, dia bisa datang ke Amerika bersama Bibi Ratih untuk menemukan kita." Tama berkata, "Jika itu benar, penghindaran tidak akan menyelesaikan masalah. Bibi Ratih dan Fanny baru saja didirikan di Vancouver, baru saja menyatu dengan masyarakat di sana. Karena beberapa pesan teks peringatan untuk membiarkan mereka pergi dari sana, itu terlalu terburu-buru bagi mereka, tidak bisa membiarkan mereka bergerak lagi karena beberapa pesan teks kan?" Itu juga, Alena menghela nafas dan berkata, "Kenapa kita tidak pergi menemui mereka dulu?" Tama berkata, "Kelas master secara resmi dimulai lusa. Anda sebaiknya tidak membuangnya. Saya berencana untuk pergi sendiri. Nanti saya akan mengirim Anda kembali ke hotel dulu. Setelah Anda kembali ke hotel, sampai lusa, cobalah untuk tidak keluar." Alena bertanya dengan gugup, "Sayang, kamu pergi sendiri? Bagaimana kalau kita menemukan cara untuk memanggil polisi?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya lebih suka pergi sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Kau masih tidak yakin dengan kemampuanku? Umumnya, 2 orang biasa bukanlah lawanku." Mengatakan itu dia melanjutkan, "Selain itu, saya pikir Cici Fanny seharusnya tidak menghadapi masalah besar khusus. Paling-paling itu adalah gerombolan huligan yang mencoba mengumpulkan biaya perlindungan dan sebagainya." Alena berkata dengan wajah khawatir, "Aku tidak yakin kamu harus pergi sendiri. Kenapa aku tidak pergi bersamamu?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu ikut denganku. Tidak hanya tidak bisa membantu jika ada masalah nyata, aku khawatir itu akan menambah kekacauan. Kalau begitu, jika aku harus melindungimu sendirian, maka aku mungkin tidak bisa mengatasi pihak lain.
Jadi cara terbaik adalah tinggal di hotel dan menunggu saya. Saya akan datang kepada Anda segera setelah saya selesai berurusan dengan itu." Dia berkata dengan tegas, "Masalah ini diselesaikan. Saya baru saja membeli tiket untuk pergi dalam 1 jam. Sekarang saya akan mengirim Anda kembali ke hotel, dan kemudian pergi langsung ke bandara." Alena melihat bahwa pikiran Tama sudah ditentukan. Sekarang dia tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya. Jadi dia berkata dengan baik, "Oke, kalau begitu kamu urus semuanya sendiri." Tama mengangguk, bangkit, dan berkata, "Istri, ayo berkemas. Ayo kembali ke hotel untuk makan di sana." Alena buru-buru berkata, "Kamu tidak perlu peduli padaku. Langsung ke bandara. Aku akan naik taksi sendiri." "Tidak mungkin." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak nyaman denganmu pulang sendiri. Aku akan mengirimmu kembali ke kamar hotel, dan setelah kamu kembali, kamu tidak boleh keluar lagi." Alena melihat Tama bersikeras, dan tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia meminta pelayan untuk mengemasi barang-barang yang belum tersentuh, dan kemudian dia mengendarai Audi A6 Touring Edition yang disewa dan membawa Alena kembali ke hotel. Karena berhati-hati, dia menurunkannya kembali ke kamarnya dan menginstruksikannya, "Sayang, kunci pintu kamar sendiri, dan jangan keluar jika tidak perlu." "Oke." Alena buru-buru setuju, lalu meraih tangan Tama dan memohon, "Sayang, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan berani ketika menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Panggil polisi tepat waktu, dan jika polisi tidak bekerja, minta bantuan kedutaan." Tama mengangguk dan tersenyum, "Jangan khawatir istri, itu akan baik-baik saja. Kalau itu alarm palsu, maka saya akan segera kembali." "Yah." Alena menjabat tangan Tama dengan keras dan menginstruksikan, "Perhatikan keselamatan." "Baik." Tama memperhatikan saat Alena menutup pintu kamar sebelum bergegas ke bandara. Sebuah Gulfstream G650 yang telah diatur oleh Penatua Renza sudah menunggu di bandara. Pesawat ini, dengan kecepatan tercepat mendekati kecepatan suara, adalah pesawat sipil tercepat yang bisa ditemukan Tama saat ini. Ketika dia naik ke pesawat, waktu menunjukkan hampir pukul 1.40 waktu New York. Berkat perbedaan waktu 3 jam antara sini dan Vancouver, ketika pesawatnya mendarat di Vancouver, tepat pukul 2 waktu setempat di Vancouver. Setelah turun dari pesawat, ia langsung naik taksi dan langsung menuju Indonesianton Vancouver. Dalam perjalanan ke Indonesianton, dia mengirim WeChat ke Fanny. Di WeChat, dia bertanya padanya, "Cici Fanny, kirimkan saya alamat spesifik toko serba ada Anda. Aku akan meminta seseorang mengirimimu dan Bibi Ratih beberapa makanan khas lokal kami dari Jakarta." Jika sebelumnya, dia memberitahu Fanny untuk mengirim sesuatu, dia tidak akan pernah menerimanya. Karena dalam persepsi masa lalunya, Tama telah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Ketika dia meninggalkan panti asuhan untuk bekerja pada usia 18 tahun, dia mengalami banyak kesulitan. Setelah menikah dan bergabung dengan keluarga Haris, dia diperlakukan dengan hina. Belakangan, untuk perawatan Bibi Ratih, dialah yang harus mendapat masalah ekstra. Namun, sejak dia mengikuti Bibi Ratih ke Kanada, dia mendengar tentang identitas Tama dan tahu bahwa dia adalah putra bungsu dari keluarga Renza. Karena itu, ketika dia menerima WeChat ini darinya, dia sama sekali tidak sopan dengannya. Tidak hanya dia mengiriminya alamat, tetapi juga berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Saudara Tama, saya ingin makan bebek asin dan bebek piring, jenis yang bisa bertahan dalam transportasi jarak jauh." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.